Selamat siang Ibu Krisemi. Selamat siang Pak Arnold. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Hari ini kabar saya baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Baik, kabar saya hari ini pun baik juga Ibu. Teringatnya Ibu hari ini akan melakukan kegiatan koji, apa benar seperti itu? Iya benar Pak. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang menjadi rubrik penilaian terhadap Ibu melakukan koji seperti itu Bu ya. Iya Di Pak. sini ada beberapa yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu dalam melakukan supervisi akademik melalui coaching memiliki pedoman prinsip seperti itu Bu. Yang pertama kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan dan komprehensif. Seperti itu Bu. Terus di sini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Ibu. Secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya apa Bu? Yang bisa saya observasi nantinya? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama present dan mendengarkan aktif Pak. Baik, dari semua yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya sudah bisa melihat semoga Ibu yang akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan nantinya saya akan kembali lagi pada sesi selanjutnya untuk melihat ataupun mendengarkan apa yang menjadi jawaban Ibu dari hasil percakapan tersebut. Begitu Bu ya? Baik Pak. Baik Ibu, terima kasih, kita sudahilah dulu. Semoga berhasil dalam mencapai tujuannya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Lance. Selamat siang Bu Kris. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya mendengarkan bahwa Ibu mau melakukan sharing ya Bu, karena Ibu saya dengar ada memiliki une-une. Kira-kira yang menjadi tujuan pembicaraan kita siang ini apa ya Bu? Iya Bu, kebetulan saya ada masalah ini sedikit yang ingin saya cari solusinya begitu Ibu di kelas, masalahnya sih mengenai kelas. Kalau bisa lebih rinci, permasalahan yang dihadapi itu seperti apa Bu Lance? Baik Bu, begini Bu, kebetulan di kelas saya itu ada anak-anak yang kurang fokus begitu Bu. Jadi ada sebagian yang kalau diberikan materi karena kekurang fokusannya mereka jadi tidak menguasai materi yang diberikan begitu. Karena juga kan ya apa ya, dilihat dari mata pelajaran yang saya ampu juga kan IPA ya begitu. Jadi memang butuh fokus yang sangat tinggi begitu Ibu. Baik, berarti permasalahannya di sini ada siswa yang kurang fokus di dalam pembelajaran ya Bu? Benar, benar Ibu. Dari siswa yang kurang fokus itu tadi, kira-kira apakah Ibu sudah pernah melakukan suatu hal kepada mereka sehingga mereka bisa memiliki fokus dalam pembelajaran, Bu? Sejauh ini sudah beberapa strategi yang saya kasih juga sih sebenarnya. Jadi saya sudah memberikan persepsi seperti itu sebelum juga saya memberikan persepsi, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu Bu. Jadi itu sudah saya lakukan. Kemudian saya juga
sudah melakukan ice breaking juga, di mana ice breaking itu saya lakukan di kelas, tapi mungkin karena belum terbiasa mereka ya Bu. Jadi memang ada beberapa yang memang dia nggak bisa fokus juga begitu. Setelah saya lakukan strategi-strategi yang tadi. Baik, jadi dari strategi yang sudah Ibu jalankan tersebut, kalau misalnya kita runutkan dia dengan nilai ataupun poin, keberhasilannya kira-kira sudah di angka berapa itu ya, Bu? Mas di 5 Bu, 50-50. Jadi ada yang sudah fokus, ada yang sebagian masih belum fokus begitu. Berarti poin keberhasilannya itu masih 5 ya, Bu? Nah, Iya benar. dari apa yang sudah Ibu lakukan, ke depannya nanti kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga nantinya siswa-siswa yang tidak fokus tadi bisa lebih fokus di dalam pembelajaran, Bu? Mungkin saya akan mengelompokkan mereka ya Bu ya, menurut kesiapan belajar dari masing-masing peserta didik. Karena kebetulan itu belum saya terapkan di kelas saya, masih hanya persepsi dan ice breaking saja. Kemungkinan kalau saya kelompokkan anak-anak dengan sesuai dengan kesiapan mereka belajar pada materi yang akan saya ajarkan, mungkin akan bisa membuat mereka lebih berkurang yang tidak fokusnya begitu, Bu. Baik, berarti Ibu mau melakukan pengelompokan belajar ya, Bu? Benar, Ibu. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah Ibu katakan tadi, kapan itu akan Ibu realisasikan? Kemungkinan karena memang ini sudah di akhir-akhir pembelajaran semester, bakal saya awali di awal semester nanti, Bu, di awal semester genap. Oke, berarti di awal semester genap ya. Mm-mm. Komitmen yang Ibu buat untuk mencapai keberhasilan dari strategi itu bagaimana itu, Ibu? Saya akan komitmen saya akan mengintegrasikan tadi pengelompokan siswa menurut kesiapan belajarnya di dalam RPP saya di RPP semester genap. Kemudian ya itu aja sih, masih itu sih Bu komitmen saya. Berarti nanti komitmen Ibu ketika nanti di semester genap, Ibu akan menuangkan itu di RPP Ibu ya, Bu? Iya, benar. Nah, berarti kalau begitu, ketika nanti Ibu sudah melakukan komitmen yang Ibu katakan tadi, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai dari komitmen yang sudah Ibu akan lakukan nantinya, Bu? Mungkin saya akan jangka waktunya kemungkinan di 1 atau 2 pertemuan dalam satu materi, Bu. Jadi saya akan observasi di situ, apakah memang sudah pas atau tidak begitu cara yang sudah strategi yang tadi akan saya lakukan di semester genap. Oke, berarti sudah matang lah ya komitmen dan strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, ketika kita berbicara mengenai indikator keberhasilan, tadi awalnya Ibu katakan masih di angka 5 ya, Bu. Ketika nanti Ibu melaksanakan strategi yang Ibu katakan tadi, harapan Ibu nanti bagaimana, Bu? Poin keberhasilannya? Poin keberhasilannya ya pasti harus 10 dong, Bu ya. Jadi memang harus semuanya fokus, tetapi kalaupun tidak lebih dari angka 5 saya rasa saya anggap itu sudah berhasil sih ya kalau menurut saya, karena sudah ada perubahan dari sebelumnya begitu, Ibu.
Wow, luar biasa ya Bu. Dan harapan kita memang ketika Ibu sudah memiliki strategi dan komitmen yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita berharap nanti beriringan pula dengan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Seperti itu dia ya Bu. Iya, iya Bu, benar. Nah, berarti Ibu di sini memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menuju keberhasilan, yaitu mengubah pola belajar siswa yang dari awalnya tidak fokus menjadi fokus. Seperti itu ya, Bu? Benar Ibu, benar. Benar Nah, sekali. dari pembicaraan yang kita lakukan pada siang hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini, Bu? Setelah melakukan pembicaraan ini, saya rasa masalah yang saya hadapi sudah menemukan solusinya begitu Ibu. Saya sangat senang. Ya Bu, saya juga bisa melihat dari ekspresi Ibu yang memang yang tadi awalnya tidak tersenyum, sekarang sudah tersenyum. Jadi ada perasaan lega ya Bu ya? Iya benar Ibu. Iya. Nah, kira-kira ada lagi kah permasalahan atau une-une yang ingin Ibu sampaikan dan kita bahas kembali Bu? Sudah Bu, sudah cukup. Masalahnya untuk saat ini masih itu saja dulu. Oke, harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini nantinya bisa berhasil dan bisa mencapai poin 10 tadi ya Bu, harapan kita. Dan saya juga berharap ketika nanti Ibu sudah melaksanakan itu, kita kembali bisa berdiskusi ataupun berkomunikasi seperti ini ya Bu Lance ya. Iya Bu, iya benar. Iya. Saya juga harapannya begitu. Iya, Bu. Jadi berarti sudah kita temukanlah solusi dari permasalahan yang Ibu Lance miliki ya. Iya Bu. Oke, berarti sampai di sinilah pembicaraan kita, Bu. Harapan saya seperti yang saya katakan tadi, semuanya berjalan dengan lancar dan siswa-siswa yang tadinya awalnya tidak fokus menjadi fokus di dalam pembelajaran Ibu. Terima kasih Bu Lance. Sampai ketemu Iya. di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Iya Bu, terima kasih kembali. Baik. Bagaimana kabar Bu Krisemi? Kabar saya baik Pak. Baik, di sini saya akan melakukan tugas saya sebagai seorang supervisor ataupun yang mensupervisi dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Lance. Begitu Ibu ya. Saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching dengan Ibu Lance? Perasaan saya Pak, saya senang karena Ibu Lance mempercayakan untuk melakukan sharing dari permasalahan yang dia miliki kepada saya. Dan ketika permasalahan yang dimiliki tadi juga sudah menemukan solusinya, pastinya bukan hanya Ibu Lance saja yang merasa lega, saya juga merasa lega karena bisa sama-sama kami berkomunikasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Lance, Pak. Baik Ibu, selanjutnya dari sesi coaching yang dilakukan, apakah sudah berjalan dengan baik Ibu? Sejauh ini Pak, saya memantau dan saya juga sudah menjalankan coaching. Saya melihat bahwa sudah berjalan dengan baik karena memang sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang memang yang harus kita miliki ketika kita melakukan coaching, Pak. Baik Ibu, dari sesi coaching tersebut, hal apa yang harus Ibu perbaiki ke depannya? Yang harus saya perbaiki ke depannya itu mungkin
Saya ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus memang saya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baku karena dalam kegiatan coaching ini kita juga harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa memantik ataupun memancing jawaban dari si coach. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Di sini menurut pendapat Ibu, apakah sesi coach ini sudah mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan kesepakatan di awal pertemuan kita? Saya merasa indikatornya itu sudah tercapai ya Pak, karena memang solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Lance tadi bisa ditemukan ketika kami melaksanakan coaching ini tadi Pak. Baik Ibu, dari beberapa indikator tadi sudah tercapai begitu kira-kira Bu ya? Iya benar Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Di sini saya akan coba menyimpulkan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi ketika Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Lance. Yang pertama, setelah saya mengamati kegiatan coaching, sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan tadi dan juga sudah menerapkan alur tirta yang sudah menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan coaching seperti itu, Bu. Di sini saya juga melihat Ibu sudah optimal dalam melakukan kegiatan coachingnya dan berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita awali di pertemuan kita pertama, dan saya melihat juga Ibu Lance selaku teman berbicara Ibu juga merasa bahagia ataupun senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu paparkan kepada Ibu Lance. Seperti itu Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jalankan ataupun apa yang sudah Ibu lakukan, semoga berjalan dengan baik dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang sama dan saya akan mensupervisi setiap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Begitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk responnya dan juga untuk observasi kepada saya ya Pak. Baik Bu, baiklah kalau seperti itu ya Bu ya. Kita akhiri sesi pertemuan kita hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan semangat dalam melakukan kegiatan coaching ke depannya seperti itu Pak. Seperti itu Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bu, sama-sama. Mantap.